bosan ya kita beribadah bersama di IMPA hari Minggu ini. Nah, sebelum kita akan beribadah, adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya, persembahannya, terus duduk yang manis. Kita akan memuji Tuhan. Kalau sudah siap, kita akan berdiri dan kita akan bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Sekarang kita akan berdoa dulu nih sebelum kita akan lanjut memuji Tuhan. Gimana sikap doanya yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami semua diberi kesehatan untuk dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau mau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berikanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, jauhkan segala hal-hal yang mengganggu ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Nah, lagunya adalah Oma Oma Opa Opa. Cerita, membaca Alkitab, kita nyanyi satu lagu lagi adik-adik. Lagunya adalah Di Pintumu Ku Datang dan Mengetok Tok Tok. Siap semuanya? Kita bangkit berdiri lagi, kita semangat, siap-siap ya. Kita mau ngetok-ngetok nih. 1, 2, 3. Maka kita akan bersiap untuk mendengarkan cerita dan membaca Alkitab. Namun sebelumnya adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya. Nah adik-adik kalau Alkitabnya sudah siap, adik-adik tahu nggak hari ini siapa yang akan bercerita? Siapa yang akan bercerita? Yang bercerita adalah Kak Lili. Kak Lili yang hari ini akan bercerita. Nah, sudah siap ya semuanya? Kalau sudah siap, maka kami akan bercerita. Nah, adik-adik, sekarang kita
kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Nah, sebelumnya adik-adik ambil Alkitabnya dulu nih. Kami hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah, adik-adik buka Alkitabnya. Bacaan Alkitabnya terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah, kitabnya ditandain dulu nih adik-adik. Kalau sudah, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita. Berkatilah kami setiap anak-anakmu, supaya kami sedengar-dengar firman Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kita membaca nih adik-adik nih. Nah, bacanya tadi terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah, Amsal itu dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa? Ya, benar, perjanjian lama. Nah, kalau sudah, kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra kaya berpancaran dan awan menitikan embun. Nah, adik-adik, kami mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu tidak apa itu hikmat? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, coba tunjuk tangan. Lalu jawab. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, langsung dijawab. Apa? Ya, benar sekali adik-adik. Hikmat itu kita melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kami mau tanya lagi nih sama adik-adik. Kalau adik-adik sudah melakukan hikmat itu di dalam kehidupan sehari-hari nih, nah, terus apa hasilnya ketika adik-adik melakukan itu? Pertama, kita akan merasa senang, sukacita, bahagia, terus merasa aman. Nah, di dalam kita melakukan semua, di dalam hikmat itu, kita akan merasa itu semua. Karena kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, contohnya nih. Besok hari Senin, contohnya besok hari Senin nih. Hari Senin adik-adik akan mengikuti ujian. Nah, adik-adik sedang menonton di depan TV nih, depan TV. Lalu adik-adik asik nonton TV nih, sampai lupa besok akan mengikuti ujian. Nah, kalau adik-adik ingat kalau besok mengikuti ujian, adik-adik harus belajar karena kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Kalau kita tidak belajar, terus menyontek, apa bisa kita mendapatkan nilai bagus? Pasti tidak bisa. Nah, jika kita mendapatkan nilai bagus, pasti mama, papa, adik-adik yang akan mengikuti ujian, lalu kakak nih pasti akan senang karena nilai-nilai adik-adik bagus-bagus tanpa menyontek. Nah, yang kedua, saat kita merasakan aman. Nah, kami mau tanya dulu nih sama adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik kalau makan makanan dan minum-minuman yang tidak sehat, apakah adik-adik akan merasakan sakit atau tidak? Pasti merasakan sakit. Nah, kalau adik-adik makanan dan minum-minuman yang sehat, pasti adik-adik akan merasa semangat dan kuat. Padahal mama dan papa sudah melarang adik-adik untuk tidak makan makanan dan minum-minuman yang tidak sehat.
kalau adik-adik makan makanan dan minuman yang tidak sehat, adik-adik akan merasakan sakit. Coba kalau adik-adik makan makanan yang sehat nih, yang membuat adik semangat, pasti adik-adik akan merasa kuat dan semangat dalam beraktivitas. Nah, kalau adik-adik melakukannya dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga nih adik-adik. Yang ketiga, saat kita bertemu dengan orang lain. Nah, kalau adik-adik bertemu dengan teman nih ya, adik-adik harus menyapanya, lalu tersenyum. Kalau menyapanya dengan cemberut, nanti yang melihatnya sedih dan kecewa. Nah, adik-adik menyapanya dan tersenyum, tidak harus berjabat tangan. Kalau kita tersenyum nih kepada teman-teman adik-adik atau orang lain, pasti yang melihatnya itu akan merasa senang, bahagia, sukacita karena kita tersenyum dengan dia. Kalau misalkan adik-adik bertemu lalu menyapanya dengan cemberut, terus rasa kesal, pasti adik-adik yang akan disapanya pasti akan merasa sedih dan kecewa karena adik-adik menyapanya dengan rasa yang kesal, lalu mukanya cemberut. Coba kalau adik-adik tersenyum, pasti dia akan merasa senang. Nah, kalau adik-adik melakukan sesuai dengan firman Tuhan, meskipun adik-adik merasa kecewa atau kesal, walaupun dijahati nih, nah adik-adik harus tetap sukacita, karena kalian melakukannya itu untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita harus melakukan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa hasilnya? Coba kalau kita melakukan firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Seperti yang tadi, kita merasa senang, terus bahagia, sukacita, merasa aman saat kita melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Nah, kalau adik-adik mau menang sendiri nih, adik-adik harus menahannya ya, tidak boleh marah-marah, tidak boleh maunya menang sendiri, mau merebut mainan teman-temannya, atau mau merebut sesuatu punya teman-teman atau kakak. Nah, coba kalau adik-adik menahannya, adik-adik akan merasa senang, lalu berumur panjang. Nah, adik-adik, sekarang kita sampai di sini dulu ceritanya. Sampai minggu depan, sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Meli. Adik-adik dengerin ya tadi ceritanya apa? Tentang hikmat, yaitu adik-adik harus melakukan tindakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, firman Yesus. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Sebelum kita bernyanyi, adik-adik bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri, kita akan menyanyi Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Memberikan persembahan. Adik-adik tadi sudah siapkan persembahannya, entah sama mama papa, kemudian disiapkan untuk diberikan ke gereja. Nah, sebelum kita memberikan persembahan nih adik-adik, kita mau nyanyi lagi satu lagu, yaitu Bersyukur Kepada Tuhan.
kita sudah bernyanyi persembahan, maka sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita dan untuk menutup ibadah hari ini. Sekarang adik-adik bersiap berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, maka kita siap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini sampai pada akhirnya. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, semoga apa yang telah kami dengarkan, cerita dari-Mu, kami dapat melakukannya, kami dapat menjadi anak yang memiliki hikmat ya Tuhan, agar kami dapat melakukan segala hal sesuai dengan firman-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan Yesus, Engkau mau pakai persembahan ini hanya untuk gereja-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah memberikan persembahan, dan kita sudah berdoa. Sekarang saatnya untuk apa nih kita? Kita berpisah lagi Ya, ya. sedih nggak berpisah? Sedih. Tapi jangan sedih, minggu depan kita akan bertemu lagi di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. God bless you. Nah, adik-adik, sekarang kita akan aktivitas. Nah, aktivitasnya itu seperti ini adik-adik. Tuh, seperti ini. Nah, adik-adik siapkan dulu nih bahan-bahannya. Ada kertas origami, terserah adik-adik mau pakai kertas apa aja. Terus kita siapkan spidol, pulpen, pensil atau apapun. Lalu kita siapkan lemnya. Nah, kalau sudah, kita lipat kertasnya jadi 2 bagian. Kita lipat kertasnya jadi 2. Nah, kalau sudah kita buka lagi. Nah, lalu kita bikin nih adik-adik. Nah, lipat lagi. Nah, jadi kalau sudah jadi kita lipat lagi nih deh. Nih yang tengahnya. Kita lipat. Kalau sudah dilipat, kita lipat lagi. Kita lipat. Lalu kita balik nih adik-adik. Seperti perahu. Lalu kita balik lagi. Kita balik, lipat bagian pinggirannya, lalu kita lipat lagi sebelahnya. Jadi deh adik-adik, tuh seperti ini. Nah adik-adik boleh kasih matanya, boleh kasih hidungnya, boleh kasih mulutnya atau apapun. Nah kita gambarnya adik-adik, kasih matanya, bulat. Lagi. Nah, kalau sudah, kasih lagi nih, terserah adik-adik mau kasih apa. Lalu kita buat lagi nih bulu matanya. Kita buat bulu matanya. Nah, kalau sudah, jadi seperti ini adik-adik. Tuh. Seperti ini. Nah, lalu kita tulis di tengah-tengahnya, aku mau menjadi anak yang berhikmat. Nah, jadi adik-adik juga boleh nih dikasih namanya di belakang. Nah, kalau sudah, kita tempel bagian belakangnya. Nah, jadi seperti ini. Tuh. Adik-adik kalau mau kasih namanya boleh di belakangnya. Terserah adik-adik. Nah, adik-adik bisa taruh di mana aja. Tuh.
Adik-adik bisa taruh di mana aja, boleh taruh di rak buku atau mau ditempel di depan pintu juga tidak apa-apa. Nah, adik-adik aktivitasnya sampai sini dulu ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu.